Ya, saya menduga akan lebih banyak jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara live streaming. Ya, hari ini beberapa gerbang tol, kalau saya tidak salah ingat ada 7 gerbang tol ditutup. Ya, lalu mungkin tadi jemaat Tuhan dalam perjalanan melihat beberapa wilayah lampu merah tidak nyala, bahkan ada yang tidak ada lagi lampu merahnya. Ya, lalu beberapa pos jaga polisi juga sudah hangus. Ya, sudah hangus karena 2 hari, 3 hari terakhir memang terjadi unjuk rasa yang kemudian eskalasinya meningkat hingga terjadi masuk ke dalam apa yang disebut dengan anarkis. Nah, ini memang tidak mudah, ya, tidak mudah. Dikomentarin salah, enggak dikomentarin salah. Ya. Pemerintah juga bingung untuk menentukan langkah-langkah strategis untuk mengendalikan massa. Ya, di dalam satu podcast saya nonton dibilang oleh ahli pakar intelijen Indonesia, ya, Bapak Hendro Priyono, ya, pakar intelijen, bilang memang kalau udah kerumunan massa begitu banyak, dia akan ketika di dalam kerumunan dia akan kehilangan kemandirian pikirannya. Dia akan masuk ke dalam satu kerumunan itu. Maka yang satu bilang begini, yang lain ngikut tanpa pertimbangan yang matang. Beda kalau sendiri katanya. Beda kalau sendiri. Itu yang terjadi memang tidak mudah. Tapi yang pasti seperti dikatakan oleh firman Tuhan, kasih akan menjadi dingin. Kasih akan semakin pudar. Kalau orang mengasihi, orang menyampaikan aspirasi, boleh marah tapi tidak sampai anarkis. Kalau mengasihi, pejabat juga tidak akan korupsi. Karena dia mengasihi uang rakyat. Sehingga digunakan dengan benar. Bukan dibudgetkan untuk diri sendiri. Ya, untuk menambah gaji dan lain sebagainya dengan berbagai strategi. Ya, karena terbongkar, salah ngomong, akhirnya membuat massa menjadi marah. Ya, jadi ini memang semua harus melihat kepada diri. Ya, dan dari perspektif teologis tentu kita melihat karena kasih semakin pudar. Atau landasan kasihnya ini apa? Kasih karena pri-kemanusiaan atau kasih karena tataran nilai pendidikan yang umum atau kasih seperti yang diajarkan oleh iman Kristen, yaitu kasih Kristus sebagai landasan iman kita. Ini yang menjadi subtema untuk ibadah seminar tengah tahun kita. Di tahun ini, tema utamanya adalah hidup dalam Kristus dan akan dibagi menjadi 5 subtema. Dan hari ini kita akan membahas subtema kasih Kristus landasan iman. Kasih Kristus landasan iman. Tentu nanti tidak akan banyak membahas tentang situasi yang terjadi karena itu nanti ada subnya yang lebih tepat membahas hal itu. Hari ini kita membahas landasannya. Ya, landasan imannya, yaitu kasih Kristus. Kita akan mendasarkan perenungan kita dari Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat 13. Kita baca bersama-sama dengan perlahan-lahan 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ini yang saya katakan tadi, yaitu landasan. Nah, landasan ini sangat penting. Ya, secanggih apapun sebuah alat, katakanlah pesawat, bahkan pesawat siluman, kalau nggak ada landasannya, dia take off nggak bisa, landing nggak bisa.
Wah ini pesawat canggih, nggak perlu landasan pacu sampai berkilo-kilometer. Ini bisa vertical take off and landing, tetap butuh landasan. Kalau enggak ntar turunnya kemana? Ya, berangkatnya dari mana? Ya, jadi seperti itu. Dan untuk menjadi landasan, ini bahannya nggak sembarangan, nggak sembarangan. Jadi kalau speknya kurang, waduh begitu pesawat mendarat itu akan hancur itu landasan pacu. Maka bisa mengakibatkan kecelakaan. Ya, nah karena itu landasan harus kuat, harus kokoh, harus tahan menahan tekanan berat, ya bahkan goncangan. Ya, dia harus memenuhi standar. Kalau enggak, begitu ada tekanan yang kuat, ya katakanlah landasannya dibangun biasa-biasa aja, speknya diturunkan. Tahu-tahu jadi bandara internasional, datang pesawat yang penumpangnya bisa 500 orang. Wah, itu langsung hancur itu jalan landasan pacunya. Masanya landasan, ya. Ini berbicara tentang landasan. Maka penting sekali membahas apa yang menjadi landasan iman kita, termasuk apa yang menjadi landasan kasih kita. Dan di dalam kekristenan landasan kita adalah kasih Kristus. Wah, ini kasih Kristus bukan sebuah hasil pemikiran, bukan sebuah dogmatika saja. Tetapi memang kasih Kristus itu adalah sesuatu yang nyata. Ya, kita bersyukur sekali karena iman Kristen kita adalah iman yang benar-benar teruji oleh zaman. Karena Tuhan yang kita kenal bukan hanya Tuhan yang jauh yang gak pernah ketahuan sehingga orang curiga jangan-jangan itu cuma hayalan, jangan-jangan cuma halu. Tetapi Tuhan yang kita kenal pernah menjadi manusia di dalam sejarah. Dan Yesus Kristus sendiri yang mengatakan di dalam ayat yang kita baca tadi. Sebelum dia memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi, Yesus bilang, seperti Bapa mengasihi aku. Nah, maka Allah di dalam ketritunggalannya itu sudah menjadi teladan. Tuhan yang saling mengasihi di dalam ketritunggalannya itu. Ya, satu esensi di dalam tiga pribadi. Ya, lalu dikatakan, aku tinggal di dalam kasih Bapa. Ya, jadi dan aku dan Bapa adalah satu. Itu juga diucapkan oleh Yesus. Maka konsep Tuhan yang Maha Kasih itu bukan hanya doktrin atau dogma yang diajarkan oleh gereja. Tetapi itu sudah dinyatakan, dimanifestasikan, sudah menyejarah. Ya, Tuhan yang Maha Kasih sudah mendemonstrasikan kasih-Nya melalui sejarah. Dan itu tercatat baik di dalam kitab suci yang diimani oleh orang Kristen maupun di dalam kitab-kitab sejarah yang ditulis oleh para ahli sejarah. Bahkan oleh mereka yang bukan Kristen. Ya, dan Yesus mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Itu dia berbicara tentang dirinya sendiri. Bagaimana dikatakan, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi sahabat. Relasinya lebih close lagi. Memang tentu kita nggak bisa ketemu Tuhan Yesus nanti, wah sahabat, halo bro apa kabar? Wah ketemu juga nih di sorga nih akhirnya. Wah yang nggak gitu juga ya. Itu maksudnya bagaimana Tuhan merendahkan dirinya. Menjadi sama seperti kita, tapi levelnya tetap beda. Jadi nanti kalau masuk sorga ketemu Tuhan Yesus jangan panggil bro. Ya, walaupun dibilang kamu adalah sahabatku. Ya, tetap kita harus respect kepada Tuhan Yesus. Dan dia memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Beda kalau kita main catur. Ya, kalau kita main catur, pasti yang dikorbankan apa? Pion-pion. Ya,
Di dalam ilmu perang juga sama. Di dalam ilmu perang pasti yang prajurit-prajurit itu yang dikorbankan. Ya, memang begitu kebiasaannya. Maka cara yang dilakukan oleh Yesus ini memang beda sekali dengan dunia. Cara dunia adalah saya berupaya memakai sistem, memakai orang lain untuk apa? Untuk kepentingan saya. Tetapi Yesus beda. Dia mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain. Wah, ini luar biasa. Ya, apalagi ini karena levelnya memang tinggi sekali, karena dia Tuhan yang menjadi manusia, maka pengorbanannya berlaku di sepanjang zaman, kita hanya mengimaninya saja. Percaya akan pengorbanan Kristus, maka kita diselamatkan. Ya, kalau ada yang berkorban ini biasanya akan memantik semangat. Ya, di satu sisi bisa bikin lemah, di sisi lain bisa memantik semangat. Seperti gejolak politik di negara kita. Kenapa tiba-tiba masa jadi banyak mahasiswa yang tadinya tidak rencana ikut 2 hari lalu, tiba-tiba jadi turun sampai hari ini. Kenapa? Karena ada yang korban nyawa. Ya. Jadi korban nyawa itu bisa mematahkan semangat, bisa membakar semangat. Dalam konteks ini membakar semangat. Itu hanya kematian yang biasa. Kematian di dalam kerumunan massa yang tidak terkendali. Ya. Nah, apalagi ini? Ini kematian yang mengandung nilai-nilai kekal. Di mana kematian Yesus memberikan keselamatan bagi banyak orang di sepanjang zaman. Ya, maka dasar kepercayaan kita ini kuat. Karena Kristus bahkan sampai mati di kayu salib, dia tidak mengutuki orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Bahkan dia katakan, Bapa ampunilah mereka. Maka ini adalah dasar landasan yang paling teguh, yang paling kokoh. Ya, maka kita bersyukur sekali karena landasan iman kita adalah kasih Kristus. Kasih yang teruji dan terpuji. Kasih memang yang kepadanya kita layak bukan hanya untuk percaya, tapi untuk mempercayakan diri kita, menyandarkan hidup kita kepada kasih Kristus yang tidak terikat dengan inflasi ekonomi, yang tidak terikat dengan gonjang-ganjing politik, yang tidak terikat dengan perebutan kekuasaan, yang tidak terikat dengan ambisi-ambisi dunia. Kasihnya stabil. Ya. Bahkan kalau kita lihat dari konteks politik, Yesus hidup di zaman penjajahan Romawi. Ya. Penjajahan Romawi. Maka dia memilih jalan yang paling penting pada saat itu. Yaitu jalan keselamatan. Bukan jalan pemberontakan, penggulingan kekuasaan melalui partai politik dan lain sebagainya. Tidak itu yang dipilih karena memang tujuan hidupnya adalah menyelamatkan umat manusia. Maka kita bersyukur apa yang dilakukan oleh Yesus menjadi landasan yang tidak tergoyahkan. Menjadi landasan yang tidak terbantahkan. Karena dia ada di dalam sejarah. Banyak saksi matanya. Dan tercatat di dalam kitab-kitab, baik kitab suci maupun kitab sejarah dunia. Selanjutnya, kasih Kristus sebagai landasan iman. Apa yang dikatakan oleh teolog-teolog yang terkemuka. Ya, John Calvin mengatakan demikian. Segala pengetahuan akan Allah yang benar hanya dapat dipahami melalui Kristus yang adalah cermin kasih dan kebaikan Allah kepada manusia. Bagaimana mungkin manusia mengenal Allah yang transenden, yang jauh di sana, yang tidak bisa dilihat, ya. Kadang-kadang menampakkan diri, kadang-kadang. Tapi bagaimana bisa mendapatkan pengertian yang utuh, yang cukup untuk manusia percaya kepada Allah benar-benar ada. Ya. Maka Yesus mencerminkan kasih dan kebaikan Allah kepada manusia. Karena itu dengan tepat Rasul Yohanes mencatat
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Atau karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah ini juga nggak mudah untuk dimengerti. Hanya orang yang dikaruniai anugerah, dia akan mengerti. Kalau orang tidak bisa mengerti, dia akan mengkritisi. Ayah mana yang tega mengorbankan anaknya? Gak mungkin. Kita yang gak tega mengorbankan anak. Ya, Tuhan juga tahu. Sehingga Abraham disuruh mengorbankan Ishak. Gak jadi kata Tuhan. Tuhan cuma mau menguji iman Abraham. Tetapi putra tunggal Allah benar-benar dikorbankan. Bukan karena Bapa senang mengorbankan anaknya. Bukan. Tetapi karena kasihnya. Nah ini sesuatu yang tidak mudah untuk dipahami. Berbahagialah kita yang dianugerahi Tuhan untuk boleh mengerti bahwa Yesus, Sang Putra Tunggal Allah, dikorbankan. Dan dia juga memberi dirinya, dia rela sesadar-sadarnya ya, menjadi korban untuk penebusan dosa umat manusia. Maka kita mendapatkan cermin melalui Kristus. Tanpa melalui Kristus, manusia tidak akan mengenal Allah yang sesungguhnya. Tidak akan bisa mengerti kasih Allah yang sesungguhnya. Karena orang bilang, kalau Tuhan memang maha kasih, ya manusia diampunin aja selesai. Ya, masa pakai ngorbanin Yesus? Tega bener. Nah, itu artinya apa? Orang itu punya logika tetapi tidak dianugerahi oleh Tuhan untuk boleh mengerti betapa Tuhan mengasihi dunia ini sehingga dia melakukan tindakan yang out of the box yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Hanya Tuhan yang mampu dan Tuhan mau melakukannya. Berbahagialah kita yang percaya kepadanya. Maka tanpa kasih Kristus iman kita tidak punya landasan yang kokoh. Maka akan menjadi iman yang mengawang-awang sesudah itu hancur. Karena nggak ada landasan. Ya, nggak ada landasan. Jangankan nggak ada landasan. Salah cara melandas saja, cara landing salah, hancur. Ya, saya baru baca berita, lupa kemarin atau 2 hari yang lalu, pesawat tercanggih di dunia, pesawat siluman Amerika F-35. Ya, hancur. Kenapa? Kegagalan sistem. Karena di suhu dingin di bawah -1 derajat. Udah telepon-teleponan pilot sama teknisi, ada 5 ahli. Ditelepon, coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Maka dia coba touchdown. Rodanya keluarnya miring. Lalu coba dulu mendarat, touchdown, ternyata makin parah. Kotak-katik gak bisa, akhirnya meledak pesawat. Tapi pilot selamat, luka ringan. Itu pesawat satunya lupa saya 3 triliun atau berapa harganya. Wah, luar biasa. Karena cara dia landing salah, ya, karena ada kesalahan sistem di rodanya, ya. Maka udah bagus juga kalau landasannya nggak bagus bahaya. Begitu juga apalagi kalau caranya salah, bahaya. Demikian juga manusia berupaya mengerti Tuhan, ya, berupaya mengerti Tuhan dengan kebijaksanaan, dengan filsafat. Apakah bisa mendekati? Bisa. Tapi apakah bisa mengerti dengan sungguh? Tidak bisa tanpa melalui Kristus. Ya. Karena itu filsafat berguna nggak? Berguna. Berguna. Kita menggunakan cara berfilsafat untuk menerangkan kepada dunia yang memang menghargai filsafat, menjelaskan tentang Tuhan. Tetapi hanya melalui Kristus, maka kita akan ketemu sumber yang benar. Karena hanya melalui Kristus kita bisa mengenal Tuhan. Tanpa Kristus tidak bisa. Karena itu Kristus mengatakan, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, ini bukan kalimat orang paling sombong sedunia, bukan. Tapi karena dia tahu siapa dirinya. Dan dia menyatakan itu sebagai suatu kebenaran. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Dan itu adalah klaim satu-satunya dari orang benar, ya, yang lain tidak akan berani. Siapapun dia, biarpun nabi, biarpun pendiri agama, biarpun guru yang paling agung di dunia, nggak akan berani ngomong itu. Ya, nggak akan berani. Hanya Yesus
yang mengatakan akulah, ya. Kalau pendeta paling saya berupaya ngajar yang benar, yang mendekati kebenaran, ya. Begitu. Kalau pendeta bilang akulah kebenaran, udah pasti sesat. Udah pasti sesat. Ya. Tapi nggak usah disalibkan, ya. Cuman nggak usah dengerin lagi kalau pendeta ngomong begitu, ya. Nah, berikutnya Jonathan Edwards mengatakan demikian, kasih adalah inti dari agama sejati. Nah, ini bagaimana cara Tuhan menyelamatkan umat manusia. Tidak ada pengampunan tanpa penebusan, tanpa pencurahan darah. Karena itu Tuhan sudah memberikan aturan supaya manusia mulai mengerti bayang-bayangnya. Caranya bagaimana? Dengan mengorbankan binatang-binatang. Maka itu adalah satu tipologi, satu gambaran yang samar-samar supaya manusia mengerti ketika Kristus mati untuk menebus dosa manusia, darahnya dicurahkan. Maka pengampunan dosa melalui pencurahan darah domba yang tidak berdosa. Maka hanya anak domba Allah yang eligible, yang qualified, yang memenuhi syarat, yang layak untuk menjadi pengganti seluruh umat manusia. Dan itu didasari dan bertujuan atas kasih Kristus. Maka kasih adalah inti dari agama sejati, ya. Peraturan-peraturan tanpa kasih dia akan menjadi rentetan tulisan-tulisan yang tanpa punya roh di dalamnya. Kasihlah yang menyelesaikan perbedaan. Kasihlah yang menyelesaikan pertikaian. Dan iman tanpa kasih hanya menjadi formalitas, hanya menjadi rutinitas, ya, yang berjalan secara mekanis, berjalan begitu saja. Karena itu kasih itu begitu penting di dalam kehidupan. Dan kita sekali lagi bersyukur karena Allah memperkenalkan dirinya bukan hanya menjadi sifat Allah, Allah yang maha kasih. Rasul Yohanes dengan luar biasa mencatat bahwa Allah adalah kasih. 1 Yohanes. Wah, ini satu teologi yang sangat mendalam. Dan untuk itu ajaran kekristenan sangat dihargai. Ya, karena memang sangat menjadi trademark, menjadi apa ya? Menjadi motonya orang Kristen. Agama kasih. Ya, agama kasih. Walaupun di dalam praktiknya banyak gagalnya juga, ya. Banyak gagalnya juga. Gereja berkali-kali justru bukan menjadi agen penyebar kasih, tetapi justru menjadi penguasa. Pernah, ya, di dalam sejarah gereja. Bagaimana gereja bahkan lebih berkuasa secara politik daripada raja. Pernah, ya. Karena itu gereja belajar dari sejarah. Karena itu gereja-gereja percaya bahwa agama dan negara harus dipisahkan. Bukan berarti nggak ada hubungan, tapi jangan dicampur adukan. Ya, kalau gampangnya sekarang pendeta jangan jadi presiden, gitu ya. Kalau mau jadi calon presiden, letakkan dulu jubah kependetaannya, ya. Baru dia eligible untuk memasuki dunia politik. Sebaiknya dipisahkan, karena kalau enggak ini akan sulit, ya. Akhirnya akan mempolitisasi agama dan mengagamakan politik. Jadi bingung, ya. Jadi bingung kalau pendeta jadi presiden misalnya atau jadi perdana menteri, ya. Nah, sekali lagi kembali bahwa kasih adalah inti dari agama sejati. Nah, kita bersyukur karena inti dari kekristenan adalah kasih. Nah, kemudian firman Tuhan mengatakan, sudah kita baca tadi, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Supaya kita bisa mengasihi, maka kita harus tinggal di dalam kasih Kristus yang sudah memberikan contoh yang terbaik bahwa dia dan Bapanya saling mengasihi, ya. Jadi Tuhan Yesus kasih contoh dulu, baru dia memerintahkan murid-muridnya untuk saling mengasihi. Dan kasih Kristus bukan berlandaskan emosi yang seringkali
berfluktuasi, ya. Kadangkala kita aja kita happy atau enggak tergantung saldo, ya. Tergantung saldo tabungan, tergantung saldo deposito, saldo aset kita, ya. Sekarang ini udah khawatir nih. Kadang khawatirnya bukan keamanan, khawatir nanti ini harga saham jatuh. Waduh, tekor banyak saya ini nanti bagi yang saham. Wah, kalau nanti pabrik tutup, waduh hilang pemasukan saya nih. Tutup 1 hari aja omset berkurang berapa banyak itu perputaran ekonomi. Wah. Jadi pengaruhnya karena apa? Karena dampak ekonomi misalnya. Ya, kita sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang begitu ya, karena kita masih di dunia. Ya. Kita masih di dunia, kita sangat tidak stabil. Ya. Kita sangat berfluktuasi. Karena itu harus berlandaskan kasih Kristus dan tinggal di dalam kasih Kristus. Karena kasih Kristus berdasarkan perjanjian, bukan berdasarkan perasaan. Ada uang abangku sayang, tidak ada uang abang ditendang. Wah, itu cerita orang zaman dulu ya. Cerita orang zaman dulu begitu. Kalau anak zaman sekarang udah nggak tahu lagi itu. Nah, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita mengasihi itu sudah seharusnya karena kita sudah menerima limpahan kasih Allah. Ya, gelas saja kalau dituang air terus-menerus, dia nggak akan tampung terus. Dia akan tampung sebatas dia mampu menampungnya. Lebihnya apa? Akan disalurkan. Ya mungkin tumpah Pak, bukan disalurkan. Disalurkan ke wadah yang ada di bawahnya. Entah itu meja, entah itu lantai, entah itu celana kita, entah itu laptop kita. Ya, tapi dia hanya akan mengambil secukupnya apa yang perlu bagi dia. Nah, karena itu penting bagi kita tinggal di dalam kasih Kristus. Dan kita jangan sampai overdosis. Biasanya kan kebanyakan orang akan pakai ilustrasi laut mati. Kenapa laut mati-mati? Karena keasinan. Iya, karena keasinan. Lalu bilang karena dia tidak mengalirkan. Ya, tidak mengalirkan, dia tampung semua airnya, tingkat garamnya terlalu tinggi. Tapi kalau sumber yang dia akan mengalirkan terus-menerus itu akan terjadi perputaran. Dan dia akan menjadi bagus dan sehat. Ya, maka ini penting sekali untuk kita bukan hanya menjadi penerima kasih Tuhan, tapi kita menjadi penyalur kasih Tuhan. Karena memang seperti itu. Ya, karena memang seperti itu. Kita butuh, kita berdaya serap kepada kasih Tuhan. Tetapi ketika kita sudah terpuaskan, maka kita mulai mengalirkan. Ya, seperti kain pel juga gitu kan. Kain pel, ada air pel di ember, dia akan menyerap udah pasti. Tapi lebih daripada yang mampu dia serap, dia nggak akan serap lagi. Begitulah seharusnya kita menjalani kehidupan kita yang membutuhkan kasih Tuhan dan seharusnya menyalurkan kasih Tuhan. Maka kasih Kristus mendahului iman kita. Iman hanyalah respon terhadap kasih itu. Tanpa kasih Kristus, iman hanyalah usaha manusia yang sia-sia. Maka kita harus sadar, kalau selama ini kita juga sudah dikenal misalnya sebagai wah dia memang top dah, ya. Dia memang orang Kristen yang mantap misalnya ya. Kita jangan bangga, ya. Kita jangan bangga. Memang itu seharusnya karena kasih Kristuslah yang mendahului, ya. Kita hanya menampung lalu daya tampung penuh, maka memang sudah seharusnya menyalurkannya. Ya. Pada satu kali di satu panti asuhan, adalah gereja yang datang ke panti asuhan memberikan kado-kado random. Ya, kado-kado random, tiap kado isinya beda. Wah, anak panti ada yang buka kadonya. Wah, baju baru, yeay, waduh. Ada yang coklat, yes, saya paling suka makan coklat. Ya, maka giginya bolong semua. Ya, macam-macam kadonya, semua senang. Datang satu anak yatim piatu, dia buka, ya, Alkitab, ya, enggak banget sih Alkitab hadiahnya ini, ya. Lalu ada tempelannya di atas, ya. Bacalah Yohanes 3 ayat 16. Wah, itu mah udah hafal saya.
Tiap minggu juga itu. Ya, udah ayat hafalan dari sekolah minggu. Lalu satu lagi, Mazmur 27 ayat 10. Baru dia buka, apa sih ini Mazmur 27 ayat 10 nih, kayaknya gak pernah hafal saya. Lalu dia baca. Sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, tetapi Tuhan menyambut engkau. Wah, langsung dia tersentuh karena dia yatim piatu. Sejak kecil. Wah, papa mama udah gak ada. Meninggalkan saya, bahkan meninggalkan dunia. Ya. Tetapi ternyata Tuhan menyambut saya. Akhirnya dia mulai tersentuh hatinya. Wah, Tuhan ganti papa mama saya. Ya. Lalu dia menghafalkan ayat itu dan ayat itu yang terus menemani dia sampai dia akhirnya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Ya. Karena apa? Walaupun papa mama gak ada, dia punya Tuhan yang selalu menyambut dia. Sehingga dia benar-benar menyadari dan menikmati kasih Tuhan di dalam hidupnya. Dan orang itu bukan saya tentunya, ya, bukan saya, papa mama saya ada. Ya, tapi bagaimana orang bisa mengalami kasih Tuhan? Ya, ketika apa? Ketika dia bersungguh-sungguh membaca firman Tuhan. Bagaimana kita membaca firman Tuhan? Apakah sambil lalu? Ya, apakah justru itu menjadi pengganti obat tidur? Ya, kalau Netflix sampai pagi pun nggak terasa, kok udah jam 5 pagi ya? Wah, tapi kalau firman Tuhan, ya, jangankan 5 pasal lah. 1 pasal aja udah mulai gini-gini ya. Wah, begitu. Kadang-kadang waktu saya di STT juga dulu bergumul. Udah tidur telat, bangun subuh. Kan bangun dibangunkan, harus saat teduh. Wah, saat teduh itu bergumul. Benar-benar teduh ya sampai kepala tertunduk gitu ya. Kadang bisa sampai jatuh ke lantai itu. Bergumul. Nah, bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan cara menghargai firman-Nya. Ya. Maka bagaimana kita hidup dalam kasih Kristus? Kita harus menyadari, ini tadi yang saya katakan bahwa kasih Kristus bukan sekadar berdasarkan emosi atau perasaan, tetapi berdasarkan ikatan perjanjian, covenantal love. Ini bedanya Tuhan sama manusia. Ya, kasih Kristus itu berdasarkan perjanjian. Karena di Roma 5 ayat 8 bahkan dikatakan, Kristus mati bagi kita ketika kita masih menjadi seteru Allah. Ya, luar biasa. Dia kerjakan. Padahal kita baru lahir 1900 sampai 2000 tahun setelah peristiwa pengorbanan Kristus di kayu salib. Ya, bahkan dia sudah mati bagi kita ketika kita belum lahir. Ketika opung kita belum ada juga dia sudah mati bagi kita. Wah, ini ya kalau orang gak dapat anugerah Tuhan gak masuk akal. Ya. Tapi kalau kita dianugerahi Tuhan untuk mengerti, wah tersentuh kita. Luar biasa kasih Tuhan. Kemudian kasih Kristus itu kasih yang membaharui. Bukan cuma menebus habis itu bebas. Enggak demikian. Ya, kasih Kristus membawa kepada pertobatan lalu membaharui terus menerus. Bukan udah berdosa aja terus nanti saya ampunin terus. Bukan begitu. Bukan membawa kepada kebebasan untuk berbuat dosa. Tetapi membebaskan dari dosa dan membawa kita kepada kehidupan pertobatan. Hari demi hari. Dan kasih Kristus adalah kasih yang memampukan. Yang akan meneguhkan kita di dalam segala situasi dan kondisi. Ya, biasanya yang paling berat di dalam penderitaan. Karena itu kitab suci kita sangat akrab dengan penderitaan. Termasuk yang dicontohkan, diteladankan, dihidupi oleh Yesus Kristus. Itu penuh dengan penderitaan. Dari mulai lahir sampai dia mati untuk menebus dosa kita. Ya, penuh dengan penderitaan. Rasul-rasul juga gitu. Hanya satu yang mati karena tua, yang lainnya mati martir. Bapak-bapak gereja juga banyak sekali yang menjadi martir. Para misionaris juga banyak sekali yang menjadi martir. Ya, contohnya di Tanah Batak. Sebelum No Mansion itu misionaris jadi korban. Jadi korban. Korban nyawa. Ya, tetapi itu mereka jalankan dan mereka tahu resikonya itu. Tetapi karena kasih kepada Kristus yang membuat mereka rela memberi diri bahkan memberi hidup. Ya, untuk apa?
untuk pekabaran Injil. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita setiap hari hanya berupaya, kita bertuhan, kita beriman kepada Yesus, hanya sebatas supaya Tuhan mencukupkan kebutuhan saya, supaya Tuhan menolong saya, supaya Dia cinta sama saya. Ini kalau yang anak muda, ya. Doa puasa supaya nanti kalau saya nembak diterima, ya. Ada nggak yang gitu? Ada. Ya, di STT aja ada yang begitu, doa puasa. Karena mau apa? Mau menyatakan cinta, ya. Kalau mau ujian nggak puasa, malah minum kopi yang banyak, ya. Nah, kasih kepada Kristus itu yang memampukan untuk tetap mengasihi walaupun seringkali nggak mudah, ya. Mengasihi walaupun seringkali disalahpahami, bahkan dimusuhi seperti Yesus, bahkan sampai disalibkan. Tetapi kasih Tuhan itu memampukan, ya. Maka kita harus terus tinggal di dalam kasih Tuhan supaya apa? Supaya terus ditambahkan hari demi hari kekuatan kita untuk mengasihi diri, mengasihi orang lain, mengasihi siapapun juga, termasuk mengasihi musuh. Terakhir, bagaimana penerapannya? Sederhana saja. Yang pertama dalam keluarga, ya. Mari kita bangun keluarga ataupun yang masih muda, bangun kehidupan kita bukan berdasarkan keamanan finansial, ya, atau financial freedom. Ya. Bukan itu yang utama. Ya tentu keuangan penting. Tetapi yang paling utama harus kasih Kristus. Karena itu di dalam janji pernikahan, itu pasti di semua gereja Kristen pasti, aku akan mencintai engkau dalam kelimpahan ataupun kekurangan. Dalam sehat maupun sakit. Karena tahu enggak orang semua sehat sampai dipanggil Tuhan, enggak. Bisa sakit. Ya. Lalu dalam kelimpahan maupun kekurangan. Karena belum tentu kita akan terus meningkat dalam ekonomi. Bisa satu kali bangkrut. Bisa. Ya. Bisa. Nah, karena itu penting. Bisakah kita atau maukah kita terus mengasihi orang lain, pasangan kita, keluarga kita, siapa saja. Sebagaimana Kristus mengasihi saya, kita tanya kepada diri sendiri. Yang kedua, dalam pekerjaan dan pelayanan, iman yang sejati tidak diukur dari banyaknya aktivitas, melainkan dari kasih yang nyata. Ya, nah ini misalnya konteksnya dalam dunia kerja. Seorang karyawan yang bekerja dengan kasih Kristus, dia akan bekerja dengan jujur, dengan rajin, dan tidak mudah mengeluh. Ya. Karena apa? Karena dia tahu, saya bekerja juga seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi pekerjaan, kuliah, studi, bisnis, apapun itu adalah ladang pelayanan yang dikerjakan dengan kesungguhan. Karena kalau saya sungguh-sungguh maka Tuhan akan dimuliakan. Dan yang terakhir, kasih Kristus menjadi jangkar iman kita. Ya, Rasul Paulus mengatakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Bahkan kematian pun tidak. Apalagi cuman inflasi, ya. Apalagi cuman keadaan yang tidak stabil seperti sekarang ini. Dari tahun lalu dibilang tahun depan ekonomi akan sulit, tahun ini beritanya tahun depan akan lebih sulit. Ya. Jarang ada berita kita akan bagus, kecuali lagi pidato politik, ya. Tapi kalau ekonom begitu terus ngomongnya, ya. Maka apakah itu menggoyahkan iman kita? Seharusnya tidak. Seharusnya tidak, ya. Karena kasih Kristus adalah jangkar iman, ya. Lautan kadang-kadang bergelora, sering bergelora, kadang-kadang tenang sekali kayak baju habis disetrika, ya. Benar-benar teduh lautnya, ya. Tapi bagaimanapun ombak, kalau memang jangkarnya ada dan jangkarnya kuat, dia akan baik-baik saja. Walaupun mungkin tetap akan terkena gelombang. Tetapi sepanjang jangkarnya itu kokoh, maka akan bertahan. Ya, di dalam segala situasi, termasuk di dalam penderitaan. Maka marilah kita memastikan dan terus menjalankan kehidupan kita di dalam Kristus, di dalam kasih Kristus. Sehingga kasih itu bisa
memuaskan kita, memenuhi kita sekaligus tersalurkan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan akhirnya mereka bisa melihat seperti perintah Yesus. Supaya kamu saling mengasihi, supaya dunia tahu bahwa kamu adalah muridku. Bukan supaya ratingmu naik terus, bukan. Ya, kembali kemuliaan hanya bagi Tuhan. Walaupun banyak kasus orang yang bagus, yang baik, kalau dia di lingkungan yang memang bagus, dia akan naik terus. Dia akan naik terus. Itu konsekuensi logis, tapi bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Saya cukupkan sampai di sini. Sekiranya ada pertanyaan, dipersilakan. Tema kita ini luar biasa ya. Maksudnya ini dasar bagi kita sebagai orang percaya. Kasih Kristus adalah landasan iman. Nah, kalau kita ini bedah secara detail, ini luar biasa, panjang dan tidak sederhana gitu ya. Nah, ini harusnya menjadi basic di dalam iman kita sebagai orang percaya. Dan harusnya ini harus ditularkan, disampaikan, diajarkan secara terus-menerus sehingga ini menjadi the way of life-nya orang percaya gitu ya. Tapi realitanya produk gereja tidak, menurut saya yang saya lihat dan saya amati, tidak relevan dan tidak sejalan gitu yang kita lihat outputnya di luar gitu ya. Boleh kita lihat keadaan bangsa kita sekarang ini, saya kira terjadi bukan karena muncul secara tiba-tiba, tapi basicnya karena ini tidak ada gitu ya. Kasih Kristus sebagai landasan iman itu tidak ada. Baik bagi orang percaya. Baik orang yang boleh kita bilang produk keluaran gereja gitu ya. Yang mengaku bahwa saya sebagai orang Kristen gitu ya. Duduk di pemerintahan, duduk di legislatif. Tidak menunjukkan kasih seperti yang ini yang Pak Pendeta bahas. Lalu apa yang akan dilakukan oleh gereja supaya kasih Kristus sebagai landasan iman itu boleh realita gitu ya. Boleh teraplikasi baik dalam pendidikan, baik dalam pekerjaan, baik dalam hidup sosial gitu misalnya ya. Karena kenapa? Masih sering saya lihat bahwa orang percaya anaknya justru diinginkan supaya menjadi orang hebat, orang kaya, orang sukses. Tapi landasan iman, kasih Kristus sebagai landasan iman itu tidak ada. Ya. Kebetulan saya orang Sumatera gitu ya, orang Batak boleh bilang gitu ya. Kita itu masih berlomba-lomba anaknya supaya menjadi orang sukses di dunia. Tidak peduli bagaimana imannya bertumbuh. Nah, bagaimana gereja melihat hal ini sehingga perubahan bisa terjadi ke arah yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini pernyataan dan pertanyaan yang baik sekali dan ini memang menjadi tantangan dan pergumulan gereja dari zaman ke zaman. Ya, kalau jawaban singkatnya, simpelnya adalah karena tidak tinggal di dalam kasih Kristus. Kasih Kristusnya nancap di sini. Ya, nancap di pikiran, dimengerti, dipahami, dijelaskan, tapi kurang dilakukan. Karena apa? Karena kasih Kristus tidak benar-benar dijalani, dihidupi secara terus-menerus sehingga menjadi karakter. Ya, kita bisa bilang ada kok anak-anak Tuhan yang bagus-bagus, ada. Ya, tetapi jumlahnya kurang. Jumlahnya kurang. Anak Tuhan yang gak bagus, yang brengsek ada gak? Ada juga, baru ketangkap ya. Namanya keren. Namanya keren sekali. Tuhan beserta kita. Ya. Harusnya kalau Tuhan beserta kita, dia mau ini ada Tuhan beserta saya ini. Ya. Atau mungkin dia bilang Tuhan ngadep sono dulu katanya. Ngadep sono baru dia tilep misalnya. Atau sampai di sini Tuhan menyertai saya, ya. Sampai di sini, nggak sampai di sono, ya. Akhirnya sampai dia ditangkap, ya udah sampai di situ Tuhan menyertai. Habis itu penyidik yang menyertai dia. Ya. Nah, ini menjadi tantangan dan pergumulan. Maka kita, ya kalau sederhananya mulailah dari diri sendiri. Ya, kita harus menjadi teladan. Ya. Bahkan ya kalau mau kita kritik lagi, bahkan pendeta aja banyak yang kacau juga, ya kan? Ya, banyak yang menjadi pelaku juga, ya, pelaku.
Apalagi gereja kan institusi yang di negara kita itu nggak dikotak-katik itu sama KPK, ya. Nggak terlalu diaudit sama orang di luar karena sungkan. Beda di luar negeri, ada negara yang gereja pun diaudit, ya, oleh negara, gitu. Maka penting membangun sistem karena di negara kita ini sistemnya kurang, ya. Maka kita perlu belajar bahkan di negara-negara yang katakanlah menjadi ateis juga boleh, tapi sistemnya bagus. Nah, tantangan negara kita bagaimana orang-orang percaya yang Kristen maupun yang bukan Kristen mengambil nilai-nilai universal bersama, membangun satu tatanan yang sistem yang kuat, ya, yang memang mencegah seperti zaman pernah gubernur Kristen di Jakarta, e-procurement, e-budgeting, semua itu mulai dari Jakarta. Lalu diterapkan di semua pemerintah. Lalu setelah dia pelan-pelan dihilangkan lagi. Karena apa? Karena emang manusia udah jatuh dalam dosa. Kalau nggak mau bertobat ya susah. Ya kan? Nggak mau bertobat. Nah, celakanya yang Kristen juga, kapan lagi gini? Ya, saya kerja kayaknya mau 50 tahun lagi nggak bakal dapat cuan puluhan miliar nih. Nah, begitu akhirnya ketika orang Kristen mendapatkan kekuasaan, 11-12 sama juga. Karena dia pikir ini momentum, wah ini kairos, waduh kairos lagi tambah cilaka. Ya, maka itu orang Kristen harus mulai dari diri sendiri dan membentengi diri supaya minimal kalau dia belum bisa mengubahkan, karena kalau mengubahkan dia harus jadi pimpinan. Kalau belum bisa minimal dia tidak terjerembab atau berkubang di dalam kubangan yang sama dengan orang-orang yang hidupnya tidak menjunjung integritas. Jadi itu, hiduplah di dalam kasih Kristus. Ya, itu tantangan tiap hari itu. Bukan sekali kita percaya langsung, wah udah gak pandai lagi berbuat dosa. Enggak, ya semua akan digoda. Siapapun kita, termasuk orang Kristen. Jadi itu jawaban saya, tantangan kepada diri sendiri. Gereja harus terus menyuarakan kebenaran, jangan menyerah. Ya, jangan menyerah dan jangan ikut-ikutan. Ya. Kadang-kadang kan ribut karena gak kebagian, istilahnya kan gitu kan. Ya ribut, wajar lah belum kebagian, ntar udah kebagian juga diem. Ya. Jangan sampai begitu. Gereja harus punya fungsi kenabian. Ya, di dalam Alkitab kan juga nabi-nabi banyak juga yang khotbah juga pada gak bertobat orang. Ya, tapi yang penting kitanya udah menyuarakan yang seharusnya disuarakan. Ya, suara kebenaran. Itu jawaban saya. Terima kasih.